Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nurjanti dengan NIM 22040204. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah mikrobiologi dengan dosen pengampu Ibu Eka Riana Espandia SSI MPD. Protozoa merupakan hewan yang termasuk bersel tunggal yang memiliki struktur majemuk atau lengkap. Protozoa diartikan dengan hewan tingkat rendah. Nah, salah satu contoh dari spesies protozoa adalah Paramecium caudatum. Protozoa hidup pada semua habitat yang memungkinkan hewan itu hidup, seperti lingkungan yang basah, di dalam tanah, dan pada permukaan tumbuh-tumbuhan lain. Ada juga yang hidup secara parasit di dalam tubuh makhluk hidup yang memiliki cairan. Sedangkan Paramecium caudatum hidup di dalam perairan yang banyak ditemukan di air tawar, kolam, sungai, dan danau. Namun, secara khususnya, ia banyak ditemukan di kolam yang tergenang bahan busuk seperti limbah. Paramecium caudatum disebut pula dengan hewan sandal karena bentuk selnya menyerupai telapak kaki. Ukurannya kira-kira 250 mikron. Tubuhnya diselubungi oleh silia dan bergerak dengan menggetarkan silianya. Paramecium caudatum bersifat uniseluler dan eukariotik dan termasuk ke dalam kingdom Protista serta phylum Ciliata. Adapun bagian-bagian dari struktur tubuh Paramecium caudatum diantaranya sitoplasma, silia, vakuola makanan, makronukleus, vakuola kontraktil, lubang anus, mikronukleus, celah mulut, dan velikel. Sitoplasma terdiri dari dua bagian paling luar tampak homogen dan jernih atau hyalin yang disebut dengan ektoplasma dan bagian di dalamnya disebut dengan endoplasma. Paramecium caudatum ditutupi oleh silia yang bertujuan untuk memungkinkan bergerak dan dapat digunakan untuk mengumpulkan makanan. Makronukleus atau nukleus yang disebut dengan inti sel yang berukuran besar banyak mengandung nukleolid dan bahan kromatin yang berfungsi untuk mengendalikan kegiatan metabolisme sel serta berperan dalam reproduksi aseksual yaitu pembelahan binder. Vakuola kontraktil merupakan struktur tubuh yang berbentuk bulatan dengan kanal-kanal di dalamnya. Paramecium caudatum berisi cairan dan cairan atau jumlahnya ada dua yang terletak di ujung tubuh dan terletak di bagian permukaan dorsal yang berfungsi untuk mengatur tekanan osmosis Paramecium caudatum dengan cara membuang kelebihan air dari protoplasma. Vakuola makanan strukturnya berbentuk bulatan, non-kontraktil, ukurannya bervariasi, tersebar di lapisan endoplasma yang berfungsi sebagai organel pencernaan makanan. Lubang anus strukturnya berongga kecil yang terletak pada bagian sisi ujung tubuh yang berfungsi untuk mengeluarkan air yang berlebihan hasil dari osmoregulasi yang dilakukan oleh vakuola kontraktil. Mikronukleus disebut juga dengan inti kecil yang mengandung materi genetik suatu organisme dalam bentuk kromosom diploid yang umumnya ditemukan di inti sel yang berdekatan dengan makronukleus. Celah mulut merupakan alur mulut terbuka yang dikenal dengan sebagai sitostom dengan kerongkongan atau faring yang berfungsi untuk mengumpulkan makanan ke dalam mulut sel. Velikel atau selaput tubuh yang keras berfungsi untuk mempertahankan bentuk tubuh protozoa agar selalu tetap. Reproduksi dari Paramecium caudatum dengan dua cara, yaitu secara seksual dan secara aseksual. Secara seksual yaitu dengan melalui konjugasi, sedangkan secara aseksual yaitu dengan membelah diri atau disebut dengan pembelahan binder. Berikut reproduksi secara seksual yaitu melalui konjugasi. Terdapat Paramecium A dan Paramecium B yang saling berdekatan dan menempelkan pada bagian mulutnya. Kemudian terdapat mikronukleus dan makronukleus.
Kemudian makronukleus menghilang. Masing-masing paramecium caudatum membelah berturut-turut menjadi 4 mikronukleus. 3 mikronukleus hilang, lalu 1 mikronukleus membelah menjadi 2 mikronukleus yang berbeda ukuran, yaitu besar dan kecil. Kemudian, mikronukleus yang kecil dipertukarkan antara 2 paramecium yang berdekatan sehingga menghasilkan zigot nukleus. Setelah itu, paramecium saling memisahkan diri. Selanjutnya, zigot nukleus membelah 3 kali berturut-turut sehingga masing-masing paramecium menghasilkan 8 inti baru. Kemudian, 3 inti lenyap dan 4 inti bergabung menjadi makronukleus, lalu 1 inti menjadi mikronukleus. Selanjutnya, paramecium akan membelah 2 kali berturut-turut yang akan menghasilkan masing-masing paramecium, yaitu 4 paramecium baru, sehingga menghasilkan 8 paramecium baru. Adapun reproduksi secara aseksual yaitu pembelahan biner. Terdapat 2 sel yaitu makronukleus dan mikronukleus. Dimulai dari pembelahan inti sel, yaitu mikronukleus mengalami pembelahan mitosis dan makronukleus mengalami pembelahan amitosis. Kemudian, pembelahan tersebut menghasilkan 2 anakan mikronukleus yang bersifat diploid dan diikuti dengan makronukleus. Setiap 1 mikronukleus dan makronukleus bergerak ke ujung sel yang berlawanan. Lalu, paramecium membelah selnya menjadi 2, vakuola kontraktil yang asli akan berada di salah satu ujung dan ujung lainnya membentuk vakuola kontraktil lain.